Salam menjua, nande Bapak Turan Rasinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning, selamat pagi. Saya sudah masak, tapi hari ini saya mau buat video sedikit berceritalah kepada kalian pemirsa tentang sesuatu yang mungkin bagi saya itu tidak apa-apa. Cuman karena kan tukang saya yang buat rumah ini juga kebetulan tuh melihat video saya. Saya pun tidak tahu apakah dia ada membaca atau tidak komentar-komentar di channel saya tidak tahulah. Cuman pemirsa, bagi saya itu menjaga air muka orang itu sangat penting pemirsa. Karena kan macam saya bilang, saya tak boleh kontrol tangan orang yang menonton channel saya ini untuk berkomen. Saya tak boleh kontrol. Jadi kalian akan tulis apa yang kalian ingin tulis gitu. Jadi kemarin itu pemirsa, bukan ini udah ada dalam beberapa hari sih. Jadi saya upload video saya yang masalah kami harus tambah lagi duit untuk rumah itu pemirsa. Jadi ada komen di sana itu yang mengatakan kalau kami ini bodoh lah, karena harga asal kan sudah deal, tapi kenapa lagi mau menambah, itu udah tanggung jawab tukang. Itu pokoknya komennya itu agak membodohkan saya dengan tukang rumah gitu pemirsa. Ya memang saya bodoh, tidak apa-apalah. Kadang-kadang kita memang perlu menjadi orang bodoh jika kita berhadapan dengan orang yang merasa dirinya pintar. Lagi bagus kita, ya saya memang bodoh, bodohkan aja diri kita gitu. Karena kalau orang yang merasa dirinya pintar berjumpa dengan orang yang tidak mau kalah, sampai besok pun akan berbuih mulut. Jadi di sini saya akan ceritakan kepada kalian pemirsa ya, fakta-fakta pembuatan rumah saya dan kenapa akhirnya kami harus menambah duit lagi. Walaupun sebenarnya ini jarang terjadi dalam pembuatan rumah ya, karena biasanya dalam pembuatan rumah itu harga persetujuan pertama adalah harga yang akan mutlak sampai bangunan itu selesai sesuai perjanjian. Macam yang saya ceritakan kepada kalian, harga asalnya itu adalah 340 juta sampai serah kunci gitu pemirsa. Tapi ya, saya berulang kali juga mengatakan bahwa kita ini hanya boleh merencanakan. Sebaik-baik mengatur rencana itu manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Betul tak pemirsa? Kalau kalian follow, makanya saya itu A to Z saya update tentang rumah saya itu, apa saja saya update gitu pemirsa. Masalah yang kalian bilang terima kasih ya sudah mengingatkan, jangan di syuting setiap sudut rumah Sri, nanti pencuri atau bagaimana itu senang katanya kayak gitu pemirsa. Sebenarnya rumah saya itu bukan seperti rumah orang kaya yang di sana sudut di sini, tidak. Sepintas saja kalian nampak rumah saya udah tahu kalian mana pintunya, ini bukannya besar pun. Belakang satu pintu, samping satu pintu, depan satu pintu, itu saja pemirsa. Tak ada rahasia apa-apa. Betul tak pemirsa? Sekarang ini pencuri bukan dia masuk rumah, pecah rumah, tidak. Hipnotisnya kita dulu, tidur, kita semua buatnya, diambilnya apa-apa pun kita tak tahu. Gitu kebanyakannya sih pemirsa. Oke, jadi saya mau ceritakan fakta pertama pemirsa. Saya pernah update juga, yaitu tukang kita itu kena tipu sebanyak 2 kali pemirsa. Dan jauh hari sebelum ini pun saya sudah inform kepada kalian, penipuan pertama itu terjadi saat pemasangan genteng, pemasangan atap rumah. Di sana saya sudah update juga kepada kalian. Jadi tukang dia mau kualitas rumah itu bagus. Ya, kualitas rumah itu bagus, jadi dia bagikan kontrak untuk pemasangan atap kepada orang yang dia rasa handal, yang sudah beberapa kali melakukan pemasangan rumah seperti rumah saya ini di kota-kota Binjai gitu. Jadi dia panggil orang itu, semuanya 100% dia serahkan kepada orang yang mengambil kontrak pemasangan genteng kita, pemasangan atap rumah kita. Rupa-rupanya pemirsa, indah kabar dari rupa lah. Jadi katanya dia akan ambil genteng yang berkualiti, yang paling cantik, yang paling bagus, tapi harganya mahal. Kata tukang nggak apa-apa, tapi ternyata diambilnya itu kemarin itu kalau kalian nampak, dia ambil genteng yang murah dan tipis sekali. Nah, sudah dipasang, udah hampir selesai kemarin pemasangan genteng. Kalau kalian nampak lah ya, sudah hampir selesai dipasang. Malahan kemarin ada kita buat acara yang saya gantung pisang di atas itu, ada kalian ingat tak? Jadi ketika udah selesai digantung, baru kepala tukang datang melihat rumah. Oh my goodness, ini kok gentengnya seperti ini, tipis sekali. Boleh aja sebenarnya dia kata, kita tanya orang di situ juga, saya tidak cakap apa-apa. Cuman kalau dibilang pun, ya ini memang model terbaru, sekarang memang seperti ini, dia panjang, agak tipis, tapi tahan lama, kualitas bagus. Boleh aja sebenarnya dia bilang kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu, saya akan bilang, oh ya, gitu. Tapi dia nggak mau. Jadi dia bilang, kenapa buat genteng seperti ini tipis, ini bukan yang kualitas bagus. Jadi
orang yang dia percayakan untuk memasang atap itu akhirnya dia buang gitu. Tetapi pemirsa, kerugiannya di sini adalah genteng yang sudah dia skru, sudah berlubang itu tidak bisa dipulangkan lagi ke kedai hardware, kedai yang menjualnya itu gitu. Jadi di sana dia sudah mengalami kerugian sebanyak 25 juta pemirsa. Ya, karena genteng yang udah dilubangi itu tidak boleh lagi dipasang gitu. Jadi ya udah buka-buka semua, nggak laku lagi dijual, ya udah rugi di sana gitu pemirsa ya. Jadi dia beli lagi yang baru, and then dia tukar orang untuk pemasangan genteng pemirsa. Itulah kerugian pertama yang paling besar pembuatan rumah pemirsa. Orang kalau memang amanah dia seperti itu. And then ada juga jenis orang yang memang dia hanya mementingkan duit tanpa memikirkan dampak dari pemakaian duit haram itu pemirsa. Sebenarnya kemarin yang masang genteng itu udah menangis minta maaf gitu, cuman kata tukangnya ya udah dimaafkan, tapi ya udah berhenti aja, nggak usah lagi, nggak jadi kau pasang katanya kayak gitu. Dia mau ganti orang. Itu penipuan pertama pemirsa ya. Di sana mengalami kerugian sebanyak 25 juta. Yang kedua yaitu penipuan yang kedua adalah masalah tanah untuk penimbunan pemirsa. Jadi pertama sekali itu yang cari tanah untuk timbun rumah itu tukang gitu pemirsa. Jadi udah masuk 8 motor baru dia nampak, oh ini kok tanahnya banyak kali batunya gitu. Dia pun bukan tanah, berpasir. Tahu kalian pasir ini dia akan senantiasa turun dia pemirsa. Jadi di sana udah masuk 8 lori tanah ya kan. Sementara satu lorinya itu berapa ratus ribu gitu. Istilahnya 8 lori yang udah ditanamkan itu kayak nggak ada artinya karena pasir dengan batu. Akhirnya dia serahkan kepada adik saya, dan sebenarnya kita juga ada saudara, cuman ya kita juga tidak mau terlalu mencampuri, yang ngambil tanah kamilah, yang belanja kamilah. Sementara kita udah 100% kita serahkan kepada tukang. Jadi kita harus 100% percayakan kepada dia. Bila tukang membutuhkan bantuan kita, disitulah baru kita membantu. Betul tak pemirsa? Baru dia kata, Odi kamu yang carilah untuk yang menimbun tanah. Yang ini yang saya ambil ini kayaknya nggak bagus. Baru adik saya yang mengambil tanah sampailah hari ini pemirsa. Dan di sana udah tertipu 8 lori tanah pemirsa ya. Bukannya apa pemirsa, kadang-kadang banyak orang ambil kesempatan, tahu tak pemirsa. Banyak penipuan-penipuan seperti ini itu banyak. Mungkin karena tukang kami ini pun terlalu baik orangnya, terlalu percaya kepada orang. Dan ada mungkin juga orang tuh melihat budget yang kita buat untuk rumah ini, oh ini banyak. Padahal tuh zaman sekarang itu uang yang segitu itu nggak ada artinya sebenarnya sih. Sekarang apa-apa mahal pemirsa. Betul saya cakap. And then pemirsa, jadi begitu. Dan yang ketiga yang membuat kita itu lari dari budget adalah terlalu banyak proyek yang diberikan tukang kepada orang lain gitu pemirsa. Jadi dia begini, sebenarnya kemarin itu masa saya minta tukang untuk membuat rumah saya bilang begini. Dia memang sudah awal bagi tahu saya, dia kata dia mau kualitas rumah ini itu bagus sekali. Jadi sebenarnya dia boleh pasang, cuman dia takut nanti, karena kita banyak kali tekankan, apalagi suami saya sangat hormat kepada tukang karena dia sangat menghormati suami saya gitu pemirsa. Bagi saya kehormatan saya itu suami saya. Kadang-kadang suami saya sembang di kampung, kalian tahu dia sembang bahasa Melayu kan. Udah gitu ada orang macam bully dia dalam bahasa Karo, saya terus marah dia cakap. Saya cakap dekat dia, kalau tak mau dengar tak payah dengar, jangan kau sembang pakai bahasa Karo bully saya punya suami itu macam. Tapi suami saya tak tahu, tapi saya replay lagi pakai bahasa Karo lah, itu macam saya. Kalau saya depan mata saya ada orang perli suami saya atau ejek cara dia bercakap, atau orang pandang dia macam, kebanyakan kalian tahu tak di kampung saya yang pernah merantau ke Malaysia ini, mereka itu ada bad memory tentang orang India gitu. Jadi bila dia orang bad memory tentang memori buruk tentang orang India masa dia ke Malaysia, suami saya pun dia benci. Apa salah suami saya kan? Makanya kadang-kadang saya bilang sama mereka, itu sudah. Jadi sejauh cerita nanti. Jadi dia sangat menghargai suami saya gitu. Jadi suami saya bilang dia mau harga dia tak ada masalah, tapi rumah harus bagus. Jadi mungkin tukang ini merasa terbebani. Jadi mulai dari pemasangan keramik, pemasangan lantai, dia serahkan proyek kepada orang lain pemirsa. Jadi dia macam di situ 2 kali ganda dia harus bayar gaji pemirsa gitu. Untuk pemasangan lantai dia ambil dari Medan. Jadi itu mereka itu sistem borongan. Jadi mereka ambil besar borongannya. Kalau misalnya tukang yang pasang kan dia sudah jimat dari segi ongkos, tapi dia serahkan kepada orang lain. Dan saya tengok memang pemasangan keramik sangat-sangat kemas pemirsa, sangat-sangat cantik gitu.
Nah itu, terus gitu untuk pembelian barang-barang pun saya semua ambil yang bilang, ini yang bagus, ini yang bagus. Kayak itu sebenarnya untuk pemasangan tingkap itu pun dia serahkan kepada orang lain. Kalau kalian lihat semalam yang untuk cermin itu dia dia serahkan kepada orang lain gitu pemirsa. Untuk relief rumah, di ukiran-ukiran di atas rumah saya itu pun dia serahkan juga kepada orang lain gitu pemirsa. Jadi ada banyak proyek yang dia serahkan kepada orang lain, jadi yang membuat itu 2 kali ganda ongkos pembuatan rumah itu pemirsa. Makanya saya pun sewaktu tukang bilang, tolong kami lah, dari segini tolonglah sama-sama kita. Dia kata saya langsung paham, karena saya tahu dari awal cerita dari buat rumah itu saya sudah tahu gitu pemirsa. Karena walaupun kita serahkan kepada tukang pun ada hanya bagian dinding, plaster, pengecetan, itu saja mereka pemirsa. Lain-lainnya semua lain orang yang ngambil proyeknya gitu. Jadi saya pun paham lah pemirsa. Saya pun paham kenapa boleh seru gini, dan kita itu nggak bisa langsung membodohkan orang. Walaupun kata udah berpuluh tahun jadi tukang, takkanlah perkiraan macam ini tak tahu. Pemirsa, sebab itulah ada pepatah, belajar sampai menutup usia pemirsa, belajar sampai menutup mata. Betul tak pemirsa? Itu artinya manusia ini dari lahir sampai mati pasti tak lepas daripada kesilapan. Ada pula orang yang 10 kali jatuh di lubang yang sama, ada juga. Itulah dia cerita kita pagi ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video. Bye.